Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kang Mas. Assalamualaikum Gus Halim. Gus, saya mau tanya, kita kan tahu bahwa sesungguhnya kita itu dinafaskan sama Allah, oleh Allah. Nah, saya terbesit pertanyaan, lalu kapan pertama kali Allah itu menafaskan kita? Apakah dalam kandungan atau bagaimana, Gus? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Allah menafaskan kita pertama kali? Makna menafaskan adalah menghidupkan. Jadi ada dua sudut pandang, di alam gaib, di alam ketiadaan, ataukah di alam kewujudan kita sekarang. Bila di alam gaib, di alam ketiadaan diri manusia kita, sejak dari tanah kita sudah dinafaskan. Maksudnya dihidupkan Allah, diproses dari tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, terus menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga menjadi sperma. Makanan-makanan itu dimakan kedua orang tua kita menjadi sperma dan sel telur. Dinafaskan terus sampai menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging. Di saat gumpalan daging ditegaskan lagi oleh Allah, kutiupkan rohku. Maksudnya kutiupkan hidupku, nafasku oleh Allah, sehingga sampai menjadi janin terlahirlah sebagai bayi yang suci. Disitulah hakikat kita manusia dinafaskan oleh Allah, yakni dihidupkan oleh Allah. Namun pada syariatnya kita dinafaskan atau dihidupkan oleh Allah ketika datang detik-detik akil balighah, kita mulai merasa bernapas. Kita mulai merasa mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup kita. Kita merasa mulai mengaku-akui bahwa badan ini badan kita. Disitulah kita mulai mengenal nafas, mengenal hidup. Demikian Kang Mas. Terus satu lagi, Gus, mengenai diri kita. Diri kita itu yang saya tahu ada 3 unsur, yaitu jasad, jiwa, dan roh atau urip. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa mematikan jasad, kemudian masuk ke wilayah jiwa? Lewatnya itu yang paling gampang lewat mana, Gus, untuk masuk wilayah jiwa itu, Gus? Matur nuwun, Gus. Ini langsung praktek loh, Gus. Langsung praktek yang simpel, Gus. Inggih, Kang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenal Allah,
untuk mengenal Sang Pencipta, maka kita wajib mengenal sifat-sifatnya Allah dahulu. Wajib menyatakan sifat wajibnya Allah dan sifat muhalnya Allah. Karena sifat muhal bagi Allah itulah sifat wajib yang wajib dimiliki oleh manusia. Pertama, Allah bersifat wujud. Artinya yang wujud hanya Allah. Kebalikannya adalah sifat Adam, yakni tidak mungkin Allah tidak wujud. Tidak mungkin Allah tidak ada. Tidak mungkin Allah gaib. Nah, marilah kita nyatakan sifat wajib sesungguhnya diri manusia kita ini. Bila kita umat Islam wajib mengenal sifat-sifatnya Allah dan sifat muhalnya Allah. Selama ini yang jadi Tuhan kan kita sendiri. Kita merasa mentuhani hidup dan badan kita sendiri. Seolah-olah Allah itu tak ada. Allah gaib bagi diri kita. Karena kita merasa bisa hidup sendiri. Bisa beraktivitas sendiri. Padahal dalilnya seluruh manusia yang percaya adanya Tuhan, yang percaya adanya Allah, berkata demikian. Aku hidup karena hidupnya Allah. Jadi hidup itulah Allah, bukan hidup diri manusia kita. Selama ini pemahaman kita seolah-olah ada hidupnya Allah, ada hidupnya kita, ada hidupnya hayawan, ada hidupnya tumbuh-tumbuhan, ada hidupnya malaikat, ada hidupnya setan dan sebagainya. Seolah-olah hidup itu banyak. Bila hidup itu banyak, bagaimana mungkin Allah dikatakan maha kuasa, maha hidup? Logikanya begini. Seumpama hidup ini hidup manusia kita, mana mungkin Allah menghidupi manusia kita? Seumpama hidup ini hidup manusia kita, bagaimana mungkin, mana mungkin Allah menciptakan diri kita? Logikanya demikian. Bila kita punya hidup sendiri. Logika lagi. Seumpama hidup ini hidup manusia kita. Ketika bayi, kan Anda gaib. Kita semua gaib. Tak wujud. Kita tak ingat apa-apa. Kita tak pernah menyaksikan apa-apa di saat kita baru lahir. Nah, bila memang hidup ini hidup manusia kita, mestinya kita menyaksikan kelahiran diri kita sendiri. Kita tak boleh lupa. Kita pasti ingat seluruh perjalanan sejak dari tanah sampai menjadi bayi, seluruhnya pasti akan kita ingati. Bila memang hidup ini hidup manusia kita. Logika yang kedua begini. Jika memang hidup ini hidup manusia kita, coba kenali yang mana hidup manusia kita. Bagaimana wajahnya, bagaimana rupanya, bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, bagaimana rasa dan warnanya. Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Bila memang hidup ini hidup manusia kita, mestinya kita tahu yang mana hidup itu. Tapi sementara selama ini kita tidak tahu hidup kita sendiri. Kita ngaku-ngaku merasa diri yang hidup,
Akan tetapi selama ini kita tidak mengenal yang mana hidup kita. Hidup itu kan tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak berbentuk apa-apa, tidak berwajah, tidak berupa. Akan tetapi hidup meliputi dan menciptakan segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Dengan hiduplah kita tahu apa-apa dan siapa-siapa. Dan dengan hiduplah kita bisa mengenal hidup, merasakan hidup. Akan tetapi kita tak tahu yang mana hidup itu. Kita hanya merasakan hidup. Dan dengan hiduplah kita bisa menyaksikan segala sesuatu. Seolah-olah segala sesuatu itu ciptaan diri kita. Ciptaan penglihatan mata kita. Seolah-olah demikian. Padahal segala sesuatu yang kita pandang dan yang kita dengar itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan hidup. Inilah dalilnya bahwa hidup ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, kecuali dialah hidup yang kekal. Hidup yang terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi bila kita masih merasa jadi Allah, nah selama ini kan kita merasa diri kita yang wujud, berarti kita yang merasa jadi Allah kan? Merasa mengaku sebagai Allah, tapi selama ini kita tidak merasa dan tidak menyadarinya bahwa selama ini yang mengaku Allah itu kita. Buktinya kita yang merasa wujud, kita yang merasa hidup, kita yang merasa berkuasa, kita yang merasa punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar, kita merasa yang kuat, kita merasa bisa menyaksikan dengan penglihatan, kita merasa bisa mendengar dengan pendengaran, dan kita merasa bisa berkalam-kalam. Nah, sesungguhnya selama ini kita tidak merasa bahwa selama ini diri manusia kita berposisi sebagai Allah. Bukan berposisi sebagai khalifah. Bukan berposisi sebagai wakilullah, wakilnya Allah. Kita merajai, menjadi raja dan merasa menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup dan badan ini selama ini. Karena selama ini kita beragama dan kita bertuhan hanya angan-angan saja. Angan-angan belaka. Tentunya yang kita sembah selama ini, tentunya yang kita saksikan selama ini hanyalah dunia atau diri kita sendirilah yang paling sangat kita cintai selama ini. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat kepada Allah sedangkan kita selama ini menjadi Allah? Nah, kenalilah Allah dengan segala sifat-sifatnya. Mari kita nyatakan dahulu siapa hakikat diri manusia kita. Yakni diri manusia kita adalah Adam. Sebenarnya tak ada, tak wujud, gaib. Nah, jika kita sudah mengaplikasikan sifat hakikat diri sejati manusia kita yang Adam, yang kebalikan dari sifatnya Allah. Nah, selama ini kan kita yang jadi Allah. Maka baliklah lagi kita menjadi hamba Allah, menjadi ciptaan Allah. Harus bersifat mana? Harus memposisikan di mana? Ya di posisi Adam. Yakni tidak ada. Yang wujud, yang ada, yang nyata hanya Allah. Nah, bila kita sudah bisa menyatakan di dalam hati kita bahwa diri manusia kita, bahwa nama manusia kita ini gaib.
Setelah kita nyatakan di dalam laku zuhud, di dalam laku keheningan, di dalam laku bertapa di dalam gua khirok kita sendiri, yakni hati kita. Selama ini kan gua yang gelap gulita, yang tidak pernah kita sambangi. Masuklah ke dalam diri, nyatakan ketiadaan diri manusia kita, nyatakan ketidakwujudan diri manusia kita, nyatakan ketidakkuasaan diri manusia kita, nyatakan ketidakhidupan diri manusia kita. Kembalikan lagi, persembahkan lagi seluruh sifat-sifat Allah itu kepada Allah. Nah, ketika kita sudah menyatakan di situ, maka heninglah, kosonglah yang ada. Maka tetapkanlah di dalam kekosongan itu, tetapkanlah Allah dengan seluruh sifat-sifatnya. Yakni hidup ini Allah, wujud ini Allah, kuasa ini Allah, kehendak, daya, upaya dan ikhtiar ini Allah, kekuatan ini Allah, penglihatan ini Allah, pendengaran ini Allah, percakapan atau berkalam-kalam ini Allah. Itu nyatakan di dalam hati. Jangan sampai engkau ceritakan di luar dirimu, karena manusia-manusia akan menganggapmu murtad, kafir, kufur, karena engkau merasa menjadi Allah. Anggapan manusia di luar diri kita seperti itu, seolah-olah bagi ahli syuhud, ahli tauhid, dikira merasa menjadi Allah, sudah mengaku-ngaku sebagai Allah. Itu anggapan manusia kebanyakan, karena mereka tidak menyadari selama ini merekalah yang merasa menjadi Tuhan, yang memposisikan diri sebagai Tuhan dengan segala sifat-sifat Allah yang mereka akui sebagai sifat diri manusianya. Nah, bagaimana mungkin bagi ahli syuhud mengaku diri sebagai Allah, sebagai Tuhan, sedangkan diri manusianya sudah tiada, sudah goib, sudah tak nyata lagi di hatinya. Yang nyata adalah pemilik hidup itu sendiri. Nah, ini babakan hati, harus prakteknya di hati. Jadi untuk mengaplikasikannya, sering-seringlah berpuasa, sering-seringlah bersyahadat, yakni menyaksikan hidup, bahwa hidup ini Allah. Ketika kehidupan manusia kita sudah panah, sudah hancur lebur, sudah kita kembalikan bahwa hidup ini Allah, wujud ini Allah, kuasa ini Allah, kehendak daya upaya ini Allah, penglihatan, pendengaran, dan berkata-kata ini Allah. Ini semua adalah hakikat aplikasi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi seluruhnya putus dari manusianya, putus dari kewujudan manusianya. Yang ada hanya kewujudan Allah. Demikian Kang Mas. Ya Gus, memang kalau kita kembali kepada makna ruh atau hidup yang sebenarnya, ya semua yang berperan adalah ruh ataupun hidup itu. Jadi kitanya di mana, ya kitanya memang sesungguhnya ya yang jiwa itu, dan yang jiwa itu kan memang tidak memiliki wujud atau bentuk, tapi dia ada. Dia menyaksikan sesungguhnya aktivitas daripada ruh ataupun hidup terhadap jasad ini, Gus. Untuk prakteknya demikian Kang Mas. Mulai besok pagi bangun tidur sampai tidur lagi, disitulah Siratal Mustaqim, tempat praktek kita, tempat peperangan kita menghadapi
setan dan iblis yang nyata ini. Siapa iblis dan setan hakikatnya? Ya diri manusia kita ini yang selama ini mentuhani, yang selama ini menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini. Seolah-olah kitalah penciptanya. Seolah-olah kitalah yang menguasai pergerakan kehidupan dan badan kita ini selama ini. Maka dari itu kita prakteknya demikian. Besok ketika bangun tidur, sadarilah, diamkanlah hati kita, masuklah ke dalam diri, saksikan bahwa hidup, bahwa Allah lah yang membangunkan badan ini. Bukan diri kita yang bangun, tapi Allah lah yang membangunkan. Ketika sudah bangun, menyadari mata kita terbuka, maka duduklah. Nah, di saat duduk, kita berpuasa lagi dari hidup diri kita. Saksikanlah bahwa hidup ini Allah. Jadi, Allah lah yang mendudukkan badan kita ini. Bukan badan bisa duduk sendiri. Badan itu mati. Tak bisa bergerak apa-apa tanpa Allah, tanpa hidup. Kemudian berdiri. Ketika berdiri, kita menyadari lagi, masuk ke dalam diri. Saksikan bahwa hiduplah yang memberdirikan badan. Nah, ketika kaki berjalan menuju kamar mandi, rasakan juga, pandanglah hidup masuk ke dalam diri kita. Saksikan hidup bahwa hiduplah yang melangkahkan kaki ini. Bukan kaki bisa melangkah sendiri. Tanpa Allah, tanpa hidup, kaki tidak ada, tidak wujud, gaib. Nah, ketika sampai di kamar mandi dan di saat kita mandi, saksikan lagi hidup, saksikan lagi Allah. Oh, ternyata Allah lah yang memandikan badan, Allah lah yang membersihkan badan. Bukan Allah yang mandi, akan tetapi Allah lah yang menjaga, yang memelihara badan-badan manusia ini sejak dari tanah sampai saat ini. Nah, ketika setelah mandi, kita menuju sholat. Sebelum kita niat, tetapkan dalam hati, saksikan bahwa hiduplah yang berdiri. Bukan badan bisa berdiri sendiri, akan tetapi Allah lah yang memberdirikan. Jadi di dalamnya kita sudah tak ada. Di dalamnya kita sudah gaib, sudah tak nyata. Yang nyata hanya Allah, wujudullah, hayatullah. Dialah pelaksana seluruh pagelaran manusia. Dialah yang mendalangi seluruh manusia. Nah, ketika kita sudah niat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Inilah tujuan Kanjeng Nabi menuntun kita semua, yakni innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus diniati, yakni agar supaya kita bertemu dengan Allah, Tuhan pencipta diri kita, Tuhan yang menuhani diri manusia, hidup yang menghidupi manusia, yakni di alam lillahi ta'ala. Jadi setelah niat, saksikanlah hidup yang mengangkat tangan di saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Siapakah yang berkalam Allahu Akbar? Apakah diri manusia kita bisa memahabesarkan Allah? Tak satupun manusia bisa memahabesarkan Allah kecuali Allah, kecuali hidup itu sendiri. Allah lah yang memahabesarkan dirinya sendiri. Ketika sudah takbiratul ihram, maka badan ini disendekapkan oleh Allah seperti mayat. Artinya itulah lambang bahwa diri manusia itu hakikatnya adalah mayat, hakikatnya adalah mati,
tidak berkuasa apa-apa di dalamnya. Akan tetapi selama ini kitalah yang jadi Tuhan. Kita di dalam sholat tidak mati. Kita merasa yang mentuhani di seluruh sholat kita, di seluruh ibadah kita. Ini namanya bukan lillahi ta'ala. Ini adalah linafsi. Bila kita menyembah, mensekutukan Allah dengan diri kita, apakah mungkin sholat dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah? Sedang diri kita selama ini tidak menyembah Allah, melainkan menyembah hawa nafsu kita sendiri. Coba pikirkan. Kemudian saksikan terus Allah di dalam pergerakan atau bacaan sholat. Jadi tetap saksikan Allah bahwa Allah lah yang mengkomat-kamitkan bibir ini, yang mengkalamkan bibir ini. Allah lah yang merukukkan, mempergerakkan badan untuk rukuk. Allah lah yang mensujudkan badan ini. Nah, di dalam sujud, di bahasan secara syariat, ketika bersujud jangan sampai ada yang menghalangi kening kita sampai kepada sajadah. Satu helai rambut pun tidak boleh menghalangi kening kita sampai ke sujud saat ke sajadah. Bila ada sehelai rambut saja yang menghalangi kening sampai kepada sajadah, maka batalah sujudnya. Ini maknanya bagaimana? Maknanya di dalam sholat atau di luar sholat atau di seluruh ibadah kita, saksikanlah Allah di dalamnya yang mengaktivitaskan badan ini. Jangan sampai yang jadi Tuhan diri kita. Diri kitalah, setan iblis inilah selama ini yang menghalangi hamba ketemu Tuhannya. Jadi ibaratkan sehelai rambut tadi yang menghalangi diterimanya sujudnya oleh Allah. Jadi maknanya itu. Kemudian sampai salam, selamatlah kita memandang Allah. Ketika hati sudah wujud nyatanya Allah yang mengkuasakan, yang menggerakkan badan ini, maka itulah yang dimaknai mengabdi, menyembah, khalifah. Jadi kita ini, badan-badan ini adalah wakil-wakilnya Allah di bumi ini. Wadah-wadai Allah di bumi ini, yakni yang mentuhani seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Inilah yang dimaksud khalifah. Khalifatullah, wakil-wakil Allah di bumi. Maksudnya hati sudah menyadari bahwa Allah lah yang mentuhani manusia kita ini. Bukan diri kita yang merasa mentuhani hidup dan badan kita sendiri seperti selama ini. Nah, selama ini kita tidak merasa bahwa selama ini kitalah yang berposisi sebagai Allah. Sehingga di dalam hati kita Allah itu gaib, tiada. Karena apa? Karena yang wujud jadi Tuhan selama ini diri kita sendiri. Nah, untuk prakteknya lagi di luar sholat. Contoh, ketika kita sedang berjalan atau pergi ke pasar, ke sawah, ke kantor, di situ selalu saksikanlah, hiduplah yang berperan, yang mengaktivitaskan badan. Tanpa Allah, tanpa hidup, seluruh sesebutan itu, sawah, kantor, pasar itu tidak ada, gaib. Jadi adanya segala sesuatu yang kita pandang karena adanya Allah. Allah lah penciptanya. Tanpa Allah semua tak ada. Jangankan pasar, toko, pekerjaan, seluruhnya tidak ada tanpa Allah. Tanpa kelahiran diri kita di dunia ini. Contoh lagi, seumpama Anda perokok. Untuk bertajalli kepada Allah, untuk menyaksikan Allah ketika saat merokok, ketika saat ingin hati kita dikerentekkan mau merokok. Saksikanlah, hiduplah yang memerintahkan, hiduplah yang mengkehendakkan, hiduplah yang mengkerentekkan badan untuk merokok. Mana mungkin badan bisa merokok tanpa Allah,
Jadi hakikatnya yang merokok itu siapa? Badan atau Allah? Sampai pikirkan sendiri di dalam hati Anda. Begitu Kang Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dialog ini membawa berkah untuk saya dan Anda serta kita semua. Bila tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon undur diri sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.